Ya, duduk. Duduk dulu. Oke, balik lagi kita ke podcast ini. Apa Gi namanya Gi? Ngobrol santuy. Oke, Ngobrol santuy apa? Yang jelas ngobrol santuy. Ngobrol santuy di Cafe Hadigdo. Oke. Udah semingguan lebih ya kita nggak podcast lagi. Lebih. Hampir 2 ini- minggu. Kita pengen ngobrol apa nih? Kemarin kan udah kemarin kan tadi ya, tadi pagi ya aku ngomong. Aku ngomong kita mau bahas tentang masalah sesuatu hal yang berlebihan itu kayaknya nggak baik deh. Cukup satu aja. Apa sih? Kan banyak Mas contoh. Kalau udah kebanyakan tuh capek ya Mas ya. Misalkan Bentar nih. Fokus. Misalkan. Maksudnya itu mau ke emang berlebihan emang nggak bagus, ya kan? Contoh apa? Coba buka rambutmu dulu, buka. Nah itu berlebihan tuh nggak bagus dulu. Gak bagus itu. Iya Mas. Jadi aku nih ceritanya kan di rumah terus ya. Yo. Seminggu ini jagain tukang karena rumah renov. Ya. Ini kan bosen aku Mas. Ngapain lah ya? Bahaya emang nganggur gitu. Serius. Kamu jagain tukang atau nukang kamu malah? Jagain Mas. Oh, jagain. Alhamdulillah. Oke. Jadi, just information, setelah podcast kemarin, Bang Budi ini langsung renovasi rumah. Itu hasil dari podcast kemarin lah. Udah langsung dapat hasil dari podcast kemarin. Hasil kemarin. Dan saya dengar kabar juga Mas Burhani lagi buka kafe juga ya? Pak Digdo 2 rencana ya, tapi dibuka di Sidoarjo. Ya mudah-mudahan minta doanya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ya ada berkah di usaha kami Mbah Digdo itu ya. Oh, udah buka cabang Mas ya? Buka cabang Itu di mana Mas buka cabangnya? di Sidoarjo. Tepatnya Tepatnya di Banjarsari, Lingkar Timur lah. Lingkar Timur Banjarsari ya guys, Sidoarjo. Nah, Oke. inilah hasil dari podcast kita kemarin. Nah ceritanya ya, Ya, itu hasil kenapa pod- Mas? hasil podcast kemarin ceritanya, satu, kamu buat apa? Hasil podcast kemarin kamu buat apa? Belum. Belum. Masih saya investasikan untuk saham. Budi nggak face off, Ya. hair off. Hair off, nggak face off, tapi hair off. Oke, topik kali ini apa Bud? Topik kali ini Ya. ngobrol santai aja lah. Ya bahas. Kalau aku mikirnya sih kita bahas. Pasti dalam kehidupan kita tuh kayaknya berlebihan deh orang. Kayaknya cukup satu deh ini. Misalkan nih Mas, kita cukup satu periode aja maksudnya periode jabatan, tapi jabatan misalkan kayak Presiden Trump tuh. Kan sekali cuma jabatan. Itu nasib, Bo. B.J. Habibie kan cuma sekali. Itu kan pilihan, itu kan Itu pilihan. emang kalah. Enggak, kalau Habibie memang itu Oh, Mas. iya. Ya memang nggak mau nyalon lagi. Misalkan ya Nggak Trump tadi kok. ya tadi Trump. kan kalah. Oh ya Trump. Itu Mas. Nah kayak gimana ya? Ada teman bapak gue nih Mas. Contoh nih. Dia itu istrinya tuh ada 3 Mas. Wish, Waduh, banyak sekali. Ada 3. Berarti kurang 1. menginspirasi poligami berarti tuh. Enggak tahu Mas. Enak nanyanya saya. Enggak enak saya nanyanya Mas. Berarti 3 ini nggak berdasar nih ya? Nggak ada dasar. Samping-sampingan rumahnya Oke. Mas. Kalau Gede. poligami kan ada dasarnya. Udah ada prosedurnya, udah mendapatkan persetujuan, Ya. berkas lengkap ya. Oke. Itu. Terus apa masalahnya? Gini. Aku maksud nih. Yang berlebihan tuh kurang baik. Heeh. Yang 3 itu daripada 1 lebih baik 1 gitu ya. Kalau Mas, Berlebihan 3 kan? heeh. Nah, kalau aku tetap 1. Waduh. Untuk sekarang cukup 1. Untuk sekarang apa selamanya Mas? Cukup Insya 1. Allah untuk selamanya. Oh, iya, Karena kalau sudah punya anak itu udah terbagi sayangnya dah. Cintanya udah terbagi ke anak-anak, jadi untuk memburu yang lainnya itu sudah tidak ada kesempatan dah. Wes. Tapi aku juga pertama awal-awal ada keinginan Mas. Apa? Ya maksimal kan di sini 4 ya. Ah, Ya. Ada keinginan tapi apanya yang 4? ya istri. Oke, ya. Kok kecil? Ya. Serius
serius. Nah, Iya, iya. Serius. Iya, iya. Aku tuh ada kepikiran dulu. Emang tahan ya? Aku bangun pagi, dia terus sampai aku mati ge. Kalau nggak aku mati duluan, dia mati duluan kan? Iya. Itu tuh aku nggak paham konsepnya dulu mas. Betah kok. Itu satu orang maksudnya. Iya, satu orang dengan istri aku terus bangun tidur ketemu lagi. Oke. Pulang oke. kerja ketemu lagi. Oke. Ya aku nggak paham tapi aku beresin dulu dong. Iya. Ya. Biar tidak jadi Iya. virus nih ya. Kalau jadi virus repot kamu nanti. Tapi lama-lama. Minggu depan nggak ada podcast sama dia tuh. Ya. Ya, tapi lama-lama aku mikir itu tuh umur-umur 21, 22. Sekarang kan 26 ya. Iya. Ya. Udah Kayaknya cukup udah tua. emang kayaknya banyak ya pikirannya, Mas. Benar nggak sih, Mas? Kayaknya kebagi benar kata Mas. Salah satu anak. Heeh. Kan kemudian kerjaan lagi. Kok jadi narasumbernya aku lagi nih? Enggak, Mas yang, iya. yang Sering. menikahkan cuma- yang Soalnya menikahkan yang cuma Mas. senior Oke. Saya kan kumpul kerbau ya. kumpul. Bercanda. Jangan ditiru ya. Ya. Jangan bercanda. Iya, terus. Itu Mas. Tapi lama-lama kayaknya memang kebagi. Kalau mau banyak kan ya minimal finansial harus cukup ya. Ya. Untuk bagi biar ya. Kalau finansial nggak nutup kayaknya cuman nikah ya ala kadarnya nanti cerai. Kalau nggak bohongin ya. Kakek saya itu juga Mas, istrinya tuh 4. 4. Heeh. Eh, Banyak. adik nenek saya ya, bukan nenek. Banyak tuh di media juga. Istrinya tuh 4 apa 3, tapi nggak tinggal serumah. Dia ini sistemnya kan nyupir ya, supir truk. Jadi dia muter ke kota mana, dapat istri, yang ke kota mana dapat istri. Oke. Tapi ya dia ya intinya dia tuh ngomong bujang. Ya. Bawa mobil Innova minjem temen apa rental ya. Ya. Tapi terakhir pokoknya dia tinggal balik lagi ke istri tuanya. Toh tetap ke istri tuanya, yang sisanya dicerain semua. Nah, menurut Mas atau kau Ge, walaupun kau belum menikah nih, satu tuh cukup nggak sih? Itu kalau satu cukup apa enggaknya tergantung, Mas. Apa piye. Soalnya saya itu ya lihat situasi dan kondisi orang di tempat saya. Biasanya kebanyakan Itu tuh budaya di tempat kamu ya? ya kebanyakan di sana tuh supir. Ah. Supir di tempat saya sendiri aja lah, kan banyak. Dan beberapanya itu ada yang beristri lebih dari satu. Kenapa saya pernah nanya? Ya kebutuhan, karena Kebutuhan di- apa? dari Bima ke Jawa itu kan mereka butuh waktu seminggu, Mas, untuk PP. Jadi Jadi nggak tahan gitu ceritanya? iya, nggak tahan. intinya Oke. ke situ loh, nggak tahan lah. Tapi kan cuma seminggu Ge. Tapi kan itu bukan balik bolak-balik. Kan belum tentu juga seminggu, lebih dari seminggu juga bisa, tergantung muatan. Kalau ada muatan berarti cepat balik ke Bima. Oh gitu. Itu Mas. Ya saya pikir nggak cukup sih karena kebutuhan Ya. itulah. Kalau saya sih cukup nggak cukup itu tinggal rasa. Jadi Jangan nggak, Mas? Ya, tes. Tinggal rasa. Semuanya kena ini. Oh iya. Jadi kalau kamu tadi deskripsikan bahwa tidur bareng sama dia terus, tiap hari sama dia terus, cekcok sama dia, baikan juga sama dia, jalan sama dia, apa nggak bosen gitu kan? Iya. Intinya kan kayak gitu. bosen. Kayaknya bosen. Apa nggak bosen? Kalau aku sih gini, mosok kerjaan juga sama dia terus kan ya enggak. Kita ngantor ya ngantor. Iya. Habis itu kita pulang justru malah butuh dia. Bener nggak? Lain ceritanya kalau kamu pacaran terus, nggak pernah kuliah malah pacaran lah, itu yang bikin bosan. Ya kuliah apa adanya aja. Jadi menurut aku kalau yang ngerasa bosan dengan satu itu nggak pakai akal udah. Menurut aku loh ya. Pakai nafsu berarti maksudnya. Nah, Berarti ya Bang jelas Budi bosan itu kan bagian ekspresi dari nafsu sebetulnya. Bosan itu ya, nafsunya yang mentok gitu kan. Iya. Bosan itu kan nafsu mentok. Berarti kamu Nafsu buntu. Nafsuan berarti. berarti Bang Budi apa nih, Mas? Gak tahu. Budi itu Jiwa justifikasi muda. aja. Jiwa bahwa- muda gitu. Bahwa dia pengen membuka ruang, ada nggak potensi itu gitu loh. Aku kan konsepnya mikir nih, ini cukup satu, yang satu kan harus ada perdebatan gitu, Iya, bisa iya. gitu, harus ada titik temu kayaknya. Ya. Tapi lama-lama kayaknya bisa deh satu. Tapi kamu Bisa. tuh curang tadi tuh ngelempar isu, satu tuh lebih baik daripada banyak kan. Ih, Tapi kamu ngerasa satunya bosen gitu kan, aneh. enggak, Mas.
Maksudnya tuh Nah, mulai nakal kamu dah. Mulai. enggak mas, maksudnya tuh kadang kan itu oke lah dengan istri gitu. Ah. Maksudnya tuh ada nih misalkan temanku ada, dia udah punya istri, Hmm. tapi pas cerita ketemu "Wih, ceweknya cantik banget." Ini ada video dia apa main, Ya, dia ya, ditunjukin ya. ceweknya ini, tapi besoknya story anaknya, wah sayang tercinta kan. Oh, ya bullshit banget itu ya. Ya. Ya kayaknya nggak cukup deh. Kayaknya aku nggak mau juga gitu. Tapi masih mending poligami. Tapi daripada bapak-bapak Ya, ya itu. ya yang kayak itu. Ah. Umurnya tapi umuran aku sih. Yang masih hobi apa tuh? Sana sini gitu. Sana sini, pijat sana pijat sini. Tapi gini. Kalau ternyata kita ketemu sama orang-orang seperti itu, misalkan ya. Ya. Itu kan sebetulnya buah nafsu yang kedua itu ya. Iya. Yang kamu katanya di rumah jalan ke Jakarta seminggu nggak tahan, di situ ada istri yang kedua yang bisa muasin gitu ya. Iya. Benar nggak maksudku? Iya. Iya kan? Yang bisa muasin terus balik lagi ke sana. Kira-kira batin dia itu nyaman nggak? Menurutmu lo ya? Pernah kau tanyain nggak gitu? Kira-kira nyaman nggak? Cerita deh kita apa ya? Kan sopir itu kan kalau bahasanya Jawa itu ngaso mampir ya kan. Iya, Mam. Ngaso mampir. Nah, setiap ampiran Mampiran. ya, setiap mampir itu pasti mampirnya ya mampir ke tanda kutip gitu ya. Iya. Mampir. Ngopi maksudnya kan, Mas? Mampir ke Ngopi, yang ya. remang-remang ya kan? Ngopi maksudnya curhat. Ngopi meskipun sekarang fenomenal ngopinya tempat kopian itu ada yang hot-hot lah gitu. Ya, kayak istilah di pelabuhan tuh pijat remote namanya. Kok remote? Apa gitu? Biasa, Mas, itu namanya. ML. Iya. ML, Mobile Legend. Rasanya gitu. Iya, biasanya kalau di pelabuhan-pelabuhan tuh setahu saya pernah mengikuti supir saya juga. Pijat, Mas, pijat remote biasanya di pelabuhan. Itu ngapain gitu? Dan paling tahu gitu. Itu ngapain gitu? Ya, dia- Itu biasa orang menjajakan. Kau ikut masuk. Kok- Enggak. Kok istilahnya remote tuh remote apa? Nah, itu istilah dari orang-orang sana. Oh, ya ya ya. Saya pas SMP dulu belum Ya, tahu. ya perlu diketahui si siapa ini CG ini. Siapa namamu? CG. Mahasiswanya Mas Burhan. Nah, CG ini orang Bima. Jadi kali ini kita ngobrol asal aja sebetulnya, ngobrol ya. Tadi temanya satu lebih baik daripada banyak. Satu itu kalau kita Cukup deh, manfaatkan harus dioptimalkan gitu Iya, ya. iya. Ada beberapa hal yang kayaknya satu tuh cukup deh. Ya, ada beberapa hal. Kalau satu itu cukup. Kalau sendal satu kan nggak mungkin ya. Ya. Nah itu loh maksud aku. Kan nggak nyambung pula. Kalau satu rumah kan kalau bisa lebih nggak masalah kan. Iya, kalau masalah rumah lebih dari satu pun enggak masalah sih. Tapi bisa jadi loh. Kalau aku nih sebatang kara punya satu rumah, buat saya udah cukup. Heeh. Tapi kalau kemudian saya beli tanah sampai puluhan Hektar. kapling bukan hektar, puluhan unit lah misalnya. Iya. Nah, itu juga nggak logis juga kan? Tak buat apa gitu kan? Sewa. Itu Mas. satu. Sewa kan. Itu bisa. kan Income. sebetulnya kan Investasi. kalau aku sendiri, Oh ya. aku cukup satu rumah, kerjaan sudah jalan, bisnis juga sudah jalan, misalkan ya, income kan sudah oke jalan. Kita tinggal nempati anu saja. Masalah yang lain ya kebahagiaan yang lain, cari kebahagiaan yang lain kan bisa tamasya, nginep di hotel atau apa itu bisa kan? Staycation. 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 Bahasanya sekarang. Istilah zaman sekarang staycation. Staycation. Nggak tahu ya staycation itu ngapain gitu. Nah, tapi di sisi lain, kalau anakku banyak, ya kan? Kalau anaknya banyak, itu terus kemudian dikasih satu-satu, bahkan lebih ada dua-dua, itu juga ke depan juga nggak mendidik juga itu loh. Kenapa Mas? Loh, menurut aku nggak mendidik. Menurut aku ya sudah, kalau memang kita punya niatan beli tanah, beli rumah untuk kepentingan anaknya ya nggak usah langsung kita keluarkan ke anaknya bahwa itu punyamu loh, itu jatah kamu loh, itu jatah kamu. Mulai dari situlah menurut aku loh ya. Mulai dari situ orang tua sudah mulai
memberikan kompetisi di anak-anaknya. Kan bisa jadi anaknya pengen yang ini, pengen yang itu, pengen yang ini. Wong namanya anak-anak. Iya. Dan itu berkembang di otaknya sampai besok tua. Itu loh. Kok rumahku jelek? Padahal sentilan-sentilan aja nih. Kalian bersaudara nih kakak adik. Tiba-tiba kamu tak kasih di Jalan Magelang misalnya. Yang pinggir jalan persis. Kamu tak kasih di tempel sana yang di tengah kampung. Mungkin punyamu lebih luas, punya ini lebih Tapi kan orang ngomong di sekeliling kamu, itu CG lebih untung itu. Bisa buat usaha dan macam-macam. Karena lahannya di pinggir jalan. Kamu denger itu. Ya kan? Ya. Nah, kamu denger itu. Nah, tiba-tiba, oh iya ya. Kan itu muncul kompetisi. Kalau saya biarin saja kita beli untuk kepentingan anak. Kalau enggak ya nanti kita jual dalam kondisi kita darurat loh ya. Butuh uang untuk biaya sekolah anak ya kita jual. Jadi enggak usah terlalu milik terhadap barang di dunia ini. Udah kalau kita belikan untuk anak enggak usah kita keluar-keluarkan. Besok tiba-tiba dia mau nikah, kamu tak kasih hadiah nih. Selesai. Udah gede-gede kan sudah gampang dikasih taunya gitu loh. Mas tuh kalau udah gede ya udahlah. Tapi kalau untuk SMA, kuliah tuh nanti dulu lah ya. Iya. Di satu sisi gini, nggak mendidiknya gini. Anak jadi gantungkan harta warisannya orang tua. Iya, bisa jadi anak itu malas gitu loh untuk cari yang lain. Nah, nggak ada obsesi, nggak ada semangat untuk beli sendiri. Iya. Salah satu sahabat kau kan Ki? Oh. Hartanya berlimpah ruah kan. Oh iya, nggak usah nyebut nama. Ya inisialnya aja ya. Coba Ki. Oh. Tidak ada. Ya itu, Bud. Jadi memang banyak itu terlalu over itu juga nggak asik menurut saya. Iya kan? Iya, tapi aku mikir-mikir kalau teman-teman Yang keras, Bud. Yang kau ngantuk Ya teman-temanku yang memang hartanya banyak tuh rata-rata memang nggak semangat, tapi tetap ada yang memang kompetisinya masih ada, tapi iyalah kayak teman, ya bener lah, sebut aja temennya dia. GSR gitu kan. Tapi ada juga teman saya yang berada tapi dia tetap semangat. Bagus itu. Iya. Ya itu yang bagus. anak itu Tanjung itu bukan? Bukan. Oh nyebut orang lagi. Maksud, jadi gini, Siapa aku pikir tuh? apa namanya? Itu tadi bahwa kalau kita mau ngasih orang jadi ada nuansa untuk mendidiknya juga. Ya kan? Anak kamu besok gitu. Jadi itulah curahan kita. Balik lagi ke bosen sama nggak bosen itu tadi. Kalau kita kreatif nggak bakal bosen kok. Ya tergantung kita. Iya. Tergantung kebutuhan. Aku udah 10 tahun loh. Iya kan? Katanya dulu 5 tahun itu lagi digoyang, Ya, macam cobaan dan biasa macam-macam, sampai 10 tahun aman, sampai 25 aman. Toh juga banyak bapak-bapak yang selingkuh yang sudah sekian udah habis merayakan perak Perak 20 berarti. Iya kan? Iya 25 atau 20? 20 Mas perasaan aku. Jangan pakai perasaan. Aku semenjak ini rambut gini jadi bagus. Cuma pakai perasaan terus gitu. Itu tiba-tiba juga selingkuh. Ya itu banyak sih, Pak. Bang. Yang kita nggak tahu, Ya. pulang kantor ya terjadi hal yang diinginkan kan? Iya. Itu nggak mungkin kerjaan itu langsung nggak diinginkan, nggak mungkin Ki. Iya. Ya. Pekakas itu dimasukin tiba-tiba, nggak mungkin di jalan. Nggak mungkin. Di mobil, itu nggak ada itu. Itu nggak mungkin tiba-tiba masuk. Iya kan? Iya. Kalau perkakas keluar tiba-tiba dikeluarin itu saya pernah dengar ceritanya Hugeng Polisi. Kapolri dulu ya kan. Itu kan bersih banget orangnya, legend gitu ya. Sampai disuap pakai, kalau zaman dulu katanya loh ya, nyuapnya itu nyuap pakai barang kan. Ya kadang sepatu saya pernah baca. Kulkas, ya kan, sepeda, itu sama Hugeng dikeluarin kulkas itu sama. Oh iya, itu kejadian yang dia Bener baru kan? sampai
rumah dinas kok udah isi semua. Tetangga itu pada bingung tuh apa, mau pindahan tuh apa. Ternyata itu barang dikasih tapi tidak diterima. Iya. Ya susah tuh. Iya, Cari yang itu. Yang apa? Yang jujur. Yang polisi kayak Pak Hugeng lagi. Iya. Ya. Yang lurus. Mungkin ada beberapa. Iya. Tapi jarang. Ya. Mungkin lagi tidur kali dia. Oh. Mungkin lagi tidur di mana? Ya itu salah satu sih polisi yang jujur, yang tidur. Polisi tidur. Kalau Hugeng memang legend. Ya, itu. legend. Nggak ada sekarang Ya. yang bisa gantiin beliau. Balik lagi ke yang Apa? Yang satu. pijet remote. Ya oke. Ini Pijet, aku masih penasaran Mas. ini 12:30 ini ya. Iya. Ini udah mulai nih. Ya udah Iya, mulai iya, panas-panas ini. Nggak panas-panas nih. Kau pernah ikut berarti? Aku masih penasaran Mas itu tuh. Kau SMP ikut? SMP saya ikut dulu. Itu ke Bali. Itu saya ngantar rumput Dari laut. Lombok ke Bali. Dari Bima ke Bali. Oh, tapi kan dekat. Deket ya berarti. Nyebrang laut. Jauh ya Mas, kalau pakai trek tuh 2 hari biasanya. 2 hari kalau nggak salah 3 hari pakai trek. Treknya nyelam laut. Enggak. Oh. Karena trek itu kan pelan larinya. Ya. Jadinya butuh waktu beberapa lama, Oh, iya, beberapa iya. hari lah. Barang tuh. Ya barang, rumput. Barang. Ya, Apa itu biasanya? rumput laut biasanya dulu. Rumput laut. Iya. Kau main rumput laut juga? Dulu. Oh, kamu merumput dulu. Merumput ya. Rumput laut. Iya. Biasanya di pelabuhan tuh kadang ada cewek-cewek yang jual kopi. Sambil jual kopi itu dia sambil menyajikan, "Mas, nggak mau pijat remote?" Oh gitu. Ya. Pakai baju seksi-seksi enggak? Oh enggak, tetap biasa pakai baju biasa. Di mana itu? Di Bima sendiri? Di pelabuhan, di tiap pelabuhan tuh Pasti. pasti ada. Sekarang kira-kira masih ada enggak? Nah, itu Terakhir saya kapan? terakhir SMA. SMA masih. SMA Itu masih. berarti 2014 gitu. 8 tahun 6 tahun yang lalu. Iya. Sopir-sopir itu kan berarti. Itu selain di situ tuh aku penasaran Mas. Aku nggak tahu nih. Iya, Di iya. pelabuhan tuh Interogasi aja dia. Iya, iya. enggak aku Interogasi. nanya Mas, penasaran. Iya. kan. Ini di pelabuhan tuh supir-supir kerjaannya apa? Udah nih, nanti tetap nunggu. Ada yang karaokean nggak? Kadang ada Karaokean karaoke. itu memang Iya. karaokean murni di kapal. Iya, di kapal ada, kadang di pinggir-pinggir jalan tuh ada. Itu remang-remang ya itu. Nah itu kan biasanya tuh banyak itu ya, gimana ngomongnya harusnya? Pereknya kan gitu. Iya, Pak.